Shalom, saat ini kita akan mengikuti panduan ibadah online di rumah. Persiapan 1. Ajak seisi rumah untuk beribadah, pasti lebih hangat dan menyenangkan. 2. Pastikan sarana memadai seperti koneksi internet sudah terhubung. 3. Hindari makan atau minum agar lebih hikmat dan fokus. 4. Ikuti live streaming 15 menit sebelum dimulai. Beribadahlah. 1. Memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang tulus dan fokus. 2. Simak dan renungkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. 3. Responi setiap firman Tuhan yang menjadi rema. Share and pray. 1. Sharingkan hal yang Anda dapatkan dari ibadah hari ini kepada keluarga, anggota Komsel lewat grup WhatsApp masing-masing wilayah. 2. Berdoalah bersama keluarga untuk sesama dan bangsa Indonesia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan. Dimanapun saat ini kita berada, kami rindu untuk menyapa baik yang di rumah maupun yang sedang beraktivitas di luar. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah online kita saat ini. Dan saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau bersaat teduh sejenak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucapkan syukur kami. Sungguh Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Hingga saat ini kami boleh ada, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan Engkau yang berikan kami kekuatan. Saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan, ditinggikan di atas segalanya. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, ketika kami datang dengan hati yang rindu, hati yang tulus, Engkau ada mendengar, bahkan Engkau bersorak-sorai Tuhan. Karena Engkau melihat kami semua datang kepadamu Tuhan Yesus. Dan saat ini kami merindukan jamahan-Mu Tuhan. Jamalah setiap kami. Karena kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan, Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Katakan, Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, haleluya,
Kau Tuhan yang hidup dan Kau penuh kuasa Tuhan. Haleluya. Dengan iman berseru katakan, harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat
Tuhan melihat hati kita. Tuhan yang mengerti setiap hati kita. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Terima kasih buat arti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Makasih Yesus. Mari kita mau katakan kembali. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Lebih lembut lagi katakan, jamah. Kami merasakan Kau menjamah kami Tuhan. Haleluya. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Katakan segenap hidupku percaya padamu. Katakan segenap hidupku percaya padamu. Yes Tuhan, kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau saat ini melawat kami Tuhan. Kami percaya apapun keadaan kami saat ini, bagaimanapun situasi kondisi saat-saat ini Tuhan, kami mau tetap berpegang teguh hanya pada nama Yesus saja. Terima kasih. Saat ini Bapa, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan bertakhtalah di atas puji-pujian kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama dengan saya kita mau katakan amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali kepada Tuhan kita. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau bersorak-sorai lebih lagi sebab Dia Allah yang bangkit dan kita mau serukan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Nyatakan kuasanya. Katakan kita buat iblis gemetar.
Haleluya. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu, tapi biarlah sukacita sampai kepada dimanapun Bapak Ibu berada. Haleluya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku
ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Katakan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Doa dan penyampaian firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala kami yang terkasih. Shalom umat yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali bersama-sama melalui ibadah live streaming GBI Serang. Minggu ini saya yakin percaya satu minggu ke belakang Tuhan Allah menyertai kita apapun keberadaan kita. Dan hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan lewat ibadah kita, dan kita mempersiapkan mendengar firman Tuhan, sabda Tuhan buat kita semua. Untuk itu kita bersama-sama berdoa. Saudara sekalian, sidang jemaat, para pemirsa yang terkasih di tempat masing-masing, saya di tempat ini, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk minta pimpinan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat karya Tuhan satu minggu buat kami semua. Kami yakin percaya Tuhan Allah menyertai kami. Kami yakin dan kami percaya hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami akan bersama-sama memperdengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah buat kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Para pemirsa yang terkasih, sidang jemaat GBI Serang, kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-14, ayat 22 sampai dengan 33. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangan dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh Engkau anak Allah." Amin. Kita sering diperdengarkan tentang kisah ini. Hari ini kisah ini mengingatkan kepada kita. Iman membuat mujizat terjadi. Kekhawatiran menghambat iman kita. Menghambat mujizat yang lahir dari iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Kisah ini mengisahkan bagaimana pada waktu itu
Rasul Petrus melakukan sebuah mujizat, yaitu berjalan di atas air. Tengah-tengah malam jam 3 pagi. Di tengah laut, di tengah danau. Yang dalam tentunya. Tiba-tiba sang guru Yesus menghampiri mereka dari jauhan. Murid-muridnya tidak menduga bahwa itu Yesus. Bahkan mereka berkata, itu hantu. Tapi Yesus berkata kepada mereka, ini aku. Lalu murid-murid mendengar suara Yesus, mereka berkata, kalau memang engkau adalah Yesus. Petrus berkata, suruh aku berjalan di atas air. Ya benar, yang memanggil itu Yesus. Silakan. Petrus melangkah di atas, keluar dari perahu di tengah-tengah lautan atau danau itu. Dan ketika dia menginjakkan kakinya di atas air, dia berdiri. Kenapa dia berani melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air? Karena ada Yesus di situ yang berkata, silakan. Awalnya ada pertanyaan, kalau memang itu benar engkau adalah guru, izinkan aku berjalan di atas air. Silakan. Karena itulah Petrus melangkahkan kakinya dan dia berdiri. Alkitab mengatakan ketika dia mulai sadar bahwa dia berjalan di atas air, tenggelamlah dia. Yesus mengulurkan tangan dan mengangkat kembali dia berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena iman Petrus atas ajakan Tuhan Yesus untuk berjalan di atas air, maka dia bisa berjalan di atas air. Kelihatannya sih awalnya Petrus tidak terlampau sadar bahwa dia akan berjalan di atas air. Dia yakin akan ajakan Yesus, silakan. Dan dia berhasil berjalan. Tatkala dia mulai sadar bahwa dia berjalan di atas air, situasinya yang tidak mungkin menurut dia, baru dia sadari, tenggelamlah dia. Ketidakyakinan atas ajakan Yesus Kristus yang ia sadari untuk berjalan di atas air membuat ia tenggelam. Dan Yesus menjulurkan tangan untuk mengangkat Petrus kembali. Tapi keyakinan Petrus tanpa disadari didasarkan pada pengenalan lingkungan, namun dia yakin akan ajakan Yesus, membuat dia bisa berjalan di atas air. Itulah iman. Iman adalah mempercayai sesuatu walaupun tidak kelihatan, belum kelihatan, tidak kelihatan. Petrus yakin akan ajakan Yesus dari pernyataan dia, jika benar itu engkau guru, izinkan aku berjalan di atas air. Kenapa Petrus mengungkapkan kalimat itu? Karena dia tahu siapa Yesus. Dia yakin mujizat akan terjadi. Dia yakin kalau itu Yesus, dia akan berjalan di atas air. Walaupun dia gak sadar, mana mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Tapi keyakinan itulah yang membuat dia bisa berjalan di atas air. Dan ketika dia keluar dari perahu dan berdiri berjalan di atas air, mulai terasa angin. Mulai kekhawatiran, kebimbangan, keyakinan dia pudar karena sekelilingnya, yaitu berjalan di atas air tadi. Kekhawatiran timbul, menghilangkan, memudarkan, mengkikis imannya itu, membuat dia tenggelam. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengingatkan kepada saudara dan saya tentang iman. Keyakinan kita secara total kepada karya Kristus melalui dan di dalam kita akan melahirkan iman. Iman akan melahirkan mujizat. Tapi keraguan-raguan, kekhawatiran kita, ketidakyakinan kita akan karya Kristus di dalam dan melalui kita akan membuat iman kita berkurang dan padam.
Iman yang berkurang dan iman yang padam tidak akan melahirkan mukjizat. Berarti dari mimbar ini saya mengingatkan kepada kita semua, umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tumbuh kembangkan iman kita. Potensi iman yang ada pada kita lewat karya Kristus melalui kita dan di dalam diri kita harus kita maksimalkan. Untuk apa? Untuk melahirkan berbagai macam mujizat. Yang masih terjadi akan terjadi lewat karya Tuhan di dalam diri kita, melalui kita. Apapun mujizat itu. Banyak kita mendengar kesaksian-kesaksian tentang karya Allah. Orang yang sakit harus dioperasi, kalau nggak dioperasi dia akan meninggal. Tapi lewat keyakinan iman kepada Kristus Yesus tidak melewati bedah meja operasi, sembuh total. Banyak kita dengar peristiwa-peristiwa orang yang kerasukan setan. Alkitab pun menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus bisa mengusir setan dari seorang yang kerasukan dan pindah kepada ribuan ekor babi. Kita mendengar banyak sekali karya-karya Tuhan memberikan solusi kepada umat-umat manusia, umat-umat Tuhan yang menghadapi masalah berat, beban berat, terlilit hutang, dikejar-kejar, debt collector, memiliki rasa takut yang berlebihan. Tapi ketika iman ditumbuh kembangkan, lahirlah mujizat, mereka terlepas dari belenggu-belenggu tekanan dan ikatan itu. Kami berapa banyak di antara kita juga yang tetap ada di dalam tekanan, tetap ada dalam lingkungan keterbelengguan kita, tetap ada di dalam sakit penyakit. Kok beda? Ada yang mengalami mujizat, ada yang tidak mengalami mujizat. Jawabannya apa? Tumbuh kembangkan potensi daripada iman yang ada pada diri kita lewat keyakinan kita atas Kristus Yesus. Kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saya yakin iman yang bertumbuh, iman yang totalitas, iman yang berkembang, iman yang maksimal dalam diri kita akan membuat mujizat lahir. Ketika mujizat lahir, apapun keterikatan, apapun keterbelengguan, apapun tekanan yang saudara dan saya alami, yang saudara ungkapkan kepada Tuhan lewat doa kita, lewat tangisan kita, lewat lutut kita, Kristus Tuhan kita akan melepaskan belenggu itu, mengeluarkan belenggu itu, memberikan mujizat terjadi buat kita semua. Saat ini, dalam situasi apapun saudara, dimanapun saudara berada menyaksikan live streaming GBI Serang ini, saya mau katakan kepada saudara, tumbuh kembangkan, maksimalkan potensi iman kita lewat karya Kristus di dalam diri kita, karya Kristus melalui diri kita. Yakinkan itu, maka itu akan melahirkan mujizat buat saudara sekalian. Saya yakin percaya, saudara terlepas dari belenggu, dari ikatan, dari sakit penyakit, dari pergumulan, dari tangisan yang sudah hadapi saat ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, tingkatkan iman kita, maksimalkan iman kita, jangan kendurkan, jangan redupkan, bahkan jangan kau matikan iman itu. Karena iman itu akan melahirkan mujizat buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat karya Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, terima kasih lewat firman yang Tuhan nyatakan kepada kami semua. Yakinkan diri kami, kembangkan lewat Roh Kudus yang ada pada kami untuk tetap memiliki iman, menumbuh kembangkan iman secara maksimal di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami sampaikan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita, kembali kami mengingatkan kepada saudara, GBI Eliezer Serang belum melakukan ibadah konvensional seperti biasa, berfellowship dalam gedung gereja, tapi untuk menindaklanjuti melalui new normal, kita akan beribadah, bertemu dalam gedung gereja, tapi saya yakin percaya saudara sekalian menunggu informasi resmi dari gereja Tuhan di tempat ini. Kapan waktunya? Saudara jangan tinggalkan, jangan lupakan, jangan tidak menyaksikan media-media gereja
resmi yang ada. Disitulah nanti saudara sekalian akan mengetahui kapan kita mulai. Bila perlu, saudara hubungi sekretariat gereja. Di situ saudara akan mendapatkan informasi yang lengkap dan detail. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah kami saat ini. Berkuasalah kami. Perjumpakan kami 1 minggu ke depan dalam kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Lihat karya-karya Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kami, di dalam diri kami, di dalam iman pengharapan kami kepada Kristus Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih pertolongan Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Ia datang kedua kali menjemput kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, silakan Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat. Di situ tertera nomor rekening kas gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.